Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Ayo tulab al-ahibba, asakum tayyibin fi kulli makan wa fi kulli waqt. فهذا اللقاء سنبين الفصل الجديد ما يتعلق بالبدعة ما يتعلق بالبدعة فهذا الفصل الخامس البدعة وتعريفه. البدعة في اللغة masdar bada'a, terambil dari masdar bada'a yang artinya adalah ibda'u syai', memulai sesuatu, wa sona'ahu, dan membuat la an mithali sabik, la hunakal mithal min qabl, fahuwa al-bid'ah lughatan. Au wa ihdath syai', ataupun membuat sesuatu, mengada-ngadakan sesuatu, lam yakun lahu min qabl khalq wala dzikr, membuat sesuatu yang mana sesuatu tersebut lam yakun lahu min qabl khalq, yang sebelumnya tidak ada benda tersebut atau wujudnya enggak ada, wala dzikr, ataupun orang menyebutnya. Seperti seumpamanya kita contohkan mobil. Di zaman dulu enggak ada yang namanya mobil, adanya kendaraan mereka yaitu kendaraan hewan dan yang semisalnya, dan sekarang ada yang namanya mobil. Lidzalika yudkaruna ihdatsu syai' lam yakun lahu min qabl khalq wala dzikr, فهو البدعة لغة. فالبدعة لغة في الإسلام يعني الخلاف السنة، يخالف السنة، berkebalikan dari sunnah. وهي اسم لما ابتدع في الدين وغيره, yaitu adalah sebuah hal yang baru di dalam agama ataupun di dalam syariat Islam. فهذا هو البدعة اللغة. وأما istilah, di dalam syariat Islam secara istilah adalah kullu i'tiqad, setiap keyakinan, qaul ataupun perkataan, fi'l ataupun perbuatan, au tark ataupun meninggalkan sesuatu, ta'abbuda bihi lillahi ta'ala, dalam bentuk niatan beribadah dengan hal-hal yang tadi, yang empat tadi, tujuannya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-bid'ah. Lakinna undur huna wa laysa fi syar'i ma yadullu ala masru'iyatihi, lakinna la hunaka ma wajadna dalil ma yubayyinu bi anna dhalikal i'tiqad, dhalikal qaul, dhalikal fi'l, dhalikal tark masyru'un fil Islam indal Quran wa indas sunnah. Fahada huwal bid'ah al-istilah syar'i. Fahada huwa at-ta'rif. Thumma aqsamul bid'ah. Al-bid'atu tanqasimu bihasabi muta'alliqiha ila thalathati aqsam. Bid'ah itu terbagi menjadi 3 ditinjau dari keterkaitan bid'ah tersebut. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, al-bid'atul i'tiqadiyah. Al-bid'atul i'tiqadiyah, bid'ah yang keterkaitannya dengan sebuah keyakinan. Wa hiya al-i'tiqad khilafu ma akhbarallahu bihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ini adalah sebuah keyakinan yang menyelisih dari apa yang telah dikhabarkan oleh Allah dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah hal baru yang dianggap itu ibadah, lakinna yukhalifu ma akhbarallahu ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal mithal? المثال هذه البدعة الذي يتعلق بالاعتقاد البدعة التمثيل والتعطيل. Bid'ah di dalam menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. فهذا هو البدعة لذلك يحرم في الإسلام. وكذلك التعطيل التعطيل meniadakan nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. فهذا هو البدعة أيضا. والمثال الأخرى البدعة misal akhar al-bid'atu nafyul qadar, tidak mempercayai yang namanya qadar, ma'anna qad sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman bil qadar min ihda min arkanil iman. Tum al-qaulu bil jabar, mengatakan dengan yang namanya bahwasanya manusia la hunakal masyi'a, la hunaka al-khiyar, manusia itu selalu dipaksa berdasarkan takdir. Nah, fa hadha huwa al-bid'ah aidan. والابتداء باستعمال علم الكلام.
berbuat bid'ah dengan menggunakan ilmu kalam wal i'timad 'alal aqlil basyari. Bukan masalah mempelajari ilmu kalam, tapi yang ini yang dipermasalahkan adalah al-i'timad 'ala aqlil basyari, menyandarkan sesuatu terhadap akal pikiran manusia. Wa ka'itiqadi anna awliya yatasarrafuna fil qawn wa nahwi dzalik. Ini memiliki keyakinan bahwasanya aulia, wali-wali orang-orang saleh itu memiliki kudrah, kemampuan untuk merubah ataupun melakukan hal-hal terhadap makhluk. Yani yajlibun bisa mendatangkan manfaat ataupun yang menolak wa yadfa'u ad-dar al-mudhar, menolak mudarat. Fahada huwa yadkhulu fil qism al-awwal al-bid'ah al-i'tiqadiyah. Jadi keyakinan yang salah, yang mana keyakinan tersebut yukhalifu ma akhbarallah wa ma akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahada yadkhulu fil qism al-awwal. Thumma al-qism al-thani al-bid'atu al-amaliyah yata'allaqu bil amal adh-dhahirah wa hiya at-ta'abbudu lillahi bighairi ma syuri', yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan bi ihdathi ibadah dalam dustra, yaitu membuat ibadah yang mana ibadah tersebut tidak ada syariatnya di dalam Islam, au ziyadah awin naqs, ataupun menambah ibadah ataupun mengurangi ibadah fi ibadatin masru'ah, tentu di dalam ibadah yang masru'. Ibadah masru' akan tetapi ditambah di sana ibadahnya, au naqs, ataupun dikurang-kurangi. Seperti bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadal masru'. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau salawat tersebut dibuat-buat, ditambah-tambah, fahada huwal mushkilah. Tsumma al-ityan bil ibadah. Kemudian di sini ada al-ityan bil ibadah ala sifatil muhditsah. Yani melakukan ibadah dengan sifat yang dibuat-buat. Kita diperintahkan untuk berzikir, akan tetapi berzikirnya dengan berzikir yang salah, berzikir di sini mengkhususkan waktu yang semisalnya. Nah, itu yang yadkhulu fil bid'ah amaliyah. Kemudian al-muwadhabah ala ibadatin masyru'ah fi waqtin muayyan. Semangat giat muwadhabah ala ibadah, untuk melakukan sebuah ibadah yang masru'. Lihat di sini masru' fi waqtin muayyan, akan tetapi dilakukan di waktu tertentu, yang mana di situ ma'annahu lam yarid dalil syar'i ala masru'iyati fi hadzal waqt. Bersamaan dengan hal itu, tidak ada didapati dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut dilakukan di hari-hari tersebut atau waktu yang muayyan tadi. Seperti seseorang giat, seseorang gemar bersedekah, seseorang ibadahnya tambah luar biasa tatkala kelahiran Rasulullah SAW. Kita memang diperintahkan untuk beribadah, akan tapi beribadah, menambah ibadah kita fi waqtin muayyan, fahadhihi wal mushkilah. Aina dalil? Apakah di sana didapati ada dalil di sana sehingga kita boleh melakukan hal tersebut? Fahadha huwal mushkilah, fahadha hiyal mas'alah. Dicontohkan di sini seperti al-bina 'alal kubur, membangun bangunan di atas kuburan. Kita tahu dan kita sudah bahas bahwasanya tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan, dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hukmuhu haram. Dan kalau kita tahu bahwasanya peraturan pemerintah berkaitan tentang pemakaman, tata letak kota atau tata letak kota atau bangunan, itu kuburan itu tidak boleh dibangun bangunan permanen. Jadi kalau kita dapati di kuburan di kota-kota besar, ya kuburannya seperti itu, rata, lempeng, ya rapi, hanya tanah yang ditumpuk. Emang sebenarnya seperti itu pemerintah. Peraturan pemerintah memang seperti itu, dan Islam pun sudah menjelaskan kita tidak boleh membangun kuburan. Kemudian wa du'a indah, berdoa terhadap kuburan, wa bina'ul masajid 'alaiha, bahkan membangun masjid di atas kuburan itu jelas tidak boleh dan tidak ada dalilnya. Wal a'yad, dan membuat hari raya wal ikhtifalat, ataupun perayaan-perayaan muhditsah yang dibuat-buat, allati yata'abbadu lillahi ta'ala biha, yang dengan tujuan hal-hal tadi semua itu tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lakinna la hunaka dalil ala masru'iyyati, fa hadha huwal bid'ah. Bisa ditambah, bisa dikurang, ataupun beribadah dengan cara yang salah, ala sifatin muhditsah.
Fahuwa qismus tsani, thumma qismus tsalis yata'allaq bi bid'atit tark. Bid'at tark wa hiya tarkul mubah wa tarku ma talaba fi'luhu ta'abbudan. Meninggalkan sesuatu yang mubah atau meninggalkan hal yang sebenarnya diperintahkan dengan tujuan ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohkan di sini tarku akli lahmi ta'abbudan, tidak memakan daging karena ta'abbud, karena ia menganggap ini ibadah. Fahadha huwal bid'ah at-tark. Lakin idza huwa la ya'kulul lahm, enggak mau makan daging karena dia punya prinsip vegetarian, memang dia mau makannya yang buah-buahan, sayur mayur, fahadha huwa la ba'sa bihi. Lakinna ala niyatit ta'abbud fa huwal mushkilah qad waqa'a fi al-bid'ah at-tark. Ataupun tarku zawat ta'abbudan, meninggalkan untuk menikah karena beranggapan itu sebuah ibadah, fahadha huwa al-bid'ah. Fa hukmu bad-dalil fahadha muharram tab'an. Allah katakan amlahum syuraka, apakah mereka memiliki serikat-serikat tandingan Allah Subhanahu wa taala yang mana sara'u lahum, membuatkan aturan-aturan syariat untuk mereka minad-din, terhadap agama mereka malam yu'dzan bihillah, yang mana itu jelas tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum ditanya mad dalil bid'ah fil Quran, fahadha huwa dalil. Asy-Syura ayat 21 ayat 21. Dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di khutbahnya, fa inna khairal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang dibuat-buat, la dalil fil Quran was sunnah wa qul bid'atin dolalah. Ini yang ngomong adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan begitu juga hadis yang masyhur, hadis Aisyah radhiallahu taala anha, zaujatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada perkara di dalam agama kita, la dalil alaih fahuwa raddun, tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Fahada huwa man yata'allaq bil bid'ah bayan fi hadzal yawm, la'alla hadha yanfa'una wa yanfa'ukum jami'an. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.